Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Kapan? Di antara teman kalian siapa yang tidak hadir? Siapa? Asnaura. Asnaura, kenapa Asnaura? Sakit. Asnaura sakit. Terus apa lagi? Asa. Asa kenapa Asa? Sakit. Sakit juga? Iya. Sudah berapa hari sakit? 2 hari. Oh iya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Grupnya siap, gerak. Siapkan sambil kita berdoa ya. Nah, lanjut dengan doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa cinta kita atau rasa nasionalisme kita. Dan ayo kita bersama-sama menyanyi. Lagunya Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila Nusantara, ilmuku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sekarang Pak Guru mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo angkat tangan yang masih ingat. Tentang apa kemarin? Siti Hamida. Tentang? Ya, tentang air. Apa lagi yang kita pelajari kemarin? Ya, hafal. Manfaat air. Ya, Manfaat air. ya manfaat air. Ada lagi yang ingat? Pelajaran kita sebelumnya, ayo. Ya, ya Dewi. Proses terjadinya. Iya bagus, proses terjadinya hujan ya. Ya beri tepuk tangan dulu ke temannya. Jadi kemarin kita sudah belajar manfaat air. Manfaat air bagi apa? Manusia. Manusia, Hewan. hewan, Tumbuhan. tumbuhan, ya. Nah kemudian proses terjadinya. Hujan. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita. Jadi pelajaran kita sebelumnya berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air, ya. Siklus air. Kemarin kita sudah manfaat air, proses terjadinya hujan. Sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pagi hari ini. Sekarang coba dilihat. Ada berapa? 4. Ada 4. Nah, sekarang coba dibaca apa tujuan yang pertama. Melalui kegiatan pengembangan siswa mampu mendominasikan lingkungan yang lainnya. Ya, melalui kegiatan pengamatan video. Nah, jadi nanti ada video ya, kalian amati. Kemudian kita dapat mengurutkan urutan siklus air dengan
Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menemukan penyebab siklus air pada peristiwa di bumi dengan benar. Jadi nanti ada diskusi kelompok untuk kita diskusikan. Kemudian yang ketiga apa? Membuat bagan siklus air dengan tepat. Jadi nanti kita membuat bagan tentang siklus air. Kemarin saya sudah suruh bawa alatnya ya. Sudah disiapkan alatnya semua? Sudah. Mantap ya kalau sudah disiapkan ya. Baik. Nah sekarang untuk meningkatkan semangat kita belajar pada hari ini, ayo kita menyanyi lagi. Lagu apa? Profil Pancasila ya. Ayo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbudaya global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, beri tepuk tangan. Coba dilihat di atas. Nah, di sini ada sebuah gambar. Coba diperhatikan gambarnya, dilihat. Lihat gambarnya? Lihat. Sudah dilihat gambarnya? Sudah. Coba diamati gambarnya. Ya. Di atas ini Pak Guru menampilkan sebuah gambar. Ya. Sekarang Pak Guru mau tanya. Sebutkan apa saja yang terdapat pada gambar. Nah, apa saja tadi yang kalian lihat pada gambar? Air. Nah, Gunung. oke, gunung, awan, ada matahari, ada laut. Apa lagi yang kalian lihat tadi? Nah, pohon, hujan. Oke, lanjut pertanyaan Pak Guru yang kedua. Apa yang terjadi ketika awan hitam terbentuk? Iya, bagus. Ya, kalau awan hitam terbentuk berarti menandakan akan Hujan. turun hujan. Ya, bagus. Nah, sekarang tadi Pak Guru sudah memperlihatkan sebuah gambar. Nah, jadi gambar tadi itu berhubungan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tentang apa? Tentang apa? Ya, siklus air. Kira-kira bagaimana itu siklus air? Apa itu siklus air? Ada yang tahu apa itu siklus air? Ya, siklus air itu adalah bagus. Nah, sekarang siklus air itu adalah proses perputaran air secara proses perputaran air secara terus-menerus, ya. Mulai dari lautan, permukaan bumi dia ke atmosfer, kemudian turun lagi ke bumi. Jadi air itu dia secara melakukan terus perputaran secara terus-menerus, ya. Laut dari bumi ke atmosfer, kemudian turun lagi ke bumi, ya. Nah, sekarang tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah apa? Ya, hujan. Nah, ternyata hujan itu bermanfaat bagi makhluk hidup, bagi manusia, bagi hewan dan tumbuhan. Tapi ada juga dampaknya. Ya, dampak hujan. Kalau hujan terus-menerus mengakibatkan apa? Banjir. Mengakibatkan banjir. Apa lagi? Ya, bisa mengakibatkan tsunami, tanah longsor. Ya, oke. Nah, sekarang
Sekarang kita akan menjelaskan terjadinya siklus air. Kira-kira siklus air itu dia proses terjadinya bagaimana? Nah, proses terjadinya siklus air ada berapa tahapan? 3. Yang pertama itu penguapan atau disebut dengan Evaporasi. evaporasi, penguapan. Berarti air laut yang menguap itu dinamakan apa? Evaporasi. Evaporasi. Ada namanya Eva di sini? Ada. Jadi kalau ada namanya Eva, ingat-ingat itu Eva. Oh, evaporasi. Berarti dia adalah penguapan. Berarti air menguap, ya. Laut, sungai dia menguap. Nah, sekarang kemudian yang kedua ada namanya penimbunan atau kondensasi. Penimbunan berarti dia membentuk sebuah awan, ya, membentuklah air tadi yang menguap, kemudian dia membentuk sebuah awan. Nah, setelah dia membentuk awan, kemudian di bawah angin, ini awan tadi akan berkumpul menjadi banyak. Nah, kemudian dia akan terjadilah hujan atau biasa disebut dengan apa? Presipitasi. Jadi ada 3 di sini, ya. Sebenarnya ada 5. Ya, ada juga air hujan yang meresap ke tanah. Ada yang tahu apa? Biasa disebut dengan apa? Air hujan yang meresap ke tanah? Filtrasi. Ya, bagus. Kemudian ada juga itu pohon-pohon yang kalau basah dia juga menguap. Dinamakan apa? Ya, transpirasi. Ya. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, sekarang Pak Guru mau bagi kelompok, ya. Kemarin sudah kita bentuk kelompok, ya. Kita kemarin sudah bentuk kelompok menjadi 5 kelompok, ya. Oke. 4 atau 5? 5. Nah, oke, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bergabung? Nah, sekarang untuk memahami kembali tentang proses terjadinya siklus air tadi yang tadi Pak Guru berikan gambar. Nah, sekarang kita coba simak video yang Pak Guru tampilkan. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Oke, ya tadi sudah dilihat tayangan videonya, ya. Sudah. Nah, sekarang sebelum kita melangkah ke cara membuat batang siklus air, sekarang ayo kita menyanyi dulu. Nah, di sini ada lagunya, ya. Tentang lagu tentang siklus air. Ayo suaranya, semangat, ayo. Itu sebenarnya air ada siklusnya. Ayo kita
prosesnya, siklus air dengan tahap panjang, lalu sungai terbuang disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi, air jatuh ke bumi disebut presipitasasi, meresap ke bumi disebut fermentasi. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Sekarang kita akan membuat bagan siklus air. Alatnya sudah siap? Siap. Sekarang alatnya dinaikkan di meja. Alatnya dinaikkan di meja. Nah, dinaikkan semua alatnya di meja, bahan-bahan dan alatnya. Sudah dinaikkan alatnya? Nah, sekarang Pak Guru mau membagikan LKPD-nya ya. Nah, di LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, di LKPD ini ada panduan untuk mengerjakan LKPD 1. Nah, di LKPD 1 ini untuk membuat bagan siklus air. Ya. Oke. Ditulis nama kelompoknya. Sekarang dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada apa? Disuruh apa? Membuat bagan siklus air. Nah, sekarang dibaca dulu petunjuk menggunakan LKPD. Silakan dibaca. Dibaca petunjuknya. Kemudian dilihat cara kerjanya. Ya. Oke, sekarang dilihat apa yang kalian mau kerjakan. Nah, di situ ada dan bahan, ada cara pengerjaannya apa. Nah, sekarang coba diperhatikan. Sebelum kita membuat atau menggambar bagan siklus air, pertama-tama kalian harus membuat apa dulu dibuat? Apa? Ya, pola. Jadi kalian dulu buat polanya. Nah, sekarang di kerja kelompok ya, jangan cuma satu yang kerja. Nah, sekarang ambil pensil atau pulpen. Ambil pulpen atau pensil untuk membuat polanya. Ya, silakan buat pola. Ya, silakan dibuat polanya. Buat pola dulu nak, buat pola. Mana pola kak? Nah, jangan dulu bikin. Kita jangan nungguin dulu ya, bikin pola dulu. Ya, ini polanya ya. Sekarang kan bikin pola. Misalnya kalian mau bikin gunung, jadi bikin pola gunung dulu bagaimana? Ikut pensil ya, digambar dulu. Gunungnya bagaimana gambarnya. Kemudian setelah digambar baru digunting. Ya, bikin polanya dulu. Mana pulpen kak? Ambil pulpen kak, pensil kak. Bisa pakai pulpen, bisa pakai pensil.
kita presentasi. Ayo coba kita mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dipresentasikan di depan kelas. Ya, sini depan ya. Bantu temannya pegang. 2 orang ya. Ya, dipresentasikan dulu. Ayo, kami dari kelompok berapa? Keras-keras suara tak? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama. Oke, silahkan di atau saya bantu Bu pegang. Nah, ya silahkan. Membuat sebuah evaluasi. Terus Melawan dengar yang lain. Nah, kasih keras-keras suara tak ya? Perhatikan yang lain ya, kelompok yang lain diperhatikan, nanti ditanggapi ya. air menguap ke awan. Jadinya kondentrasi. Balik sini. Kondensasi. Terus kondensasi bentuk awan hitam Ya. dan presipitasi dan turun hujan. Oke, jadi diam. Oke, bagaimana kelompok yang lain ada tanggapan? Ya, kelompok 5. Coba. Kenapa kelompok 5? Ya, jadi ada tanggapan dari kelompok 5. Katanya kenapa air sungai itu menguap? Karena terkena oleh sinar matahari. Nah, katanya karena menguap itu karena adanya sinar matahari. Bagaimana kelompok 5? Sudah? Hah? Sudah puas jawabannya? Oke, jadi ini ya, sudah tadi dijelaskan dari kelompok 1 ya, dari proses siklus airnya. Oke, bagaimana yang lain, ada lagi yang mau menanggapi? Kelompok lain? Aman? Oke, kalau sudah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan dulu kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Suaranya harus lebih keras lagi ya, supaya teman yang lain juga mendengar ya. Ya. Ini kisah satu sini. Keras. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan karya dari kelompok kami. Ya. Air di laut menguap disebut evaporasi dan membentuk awan yang disebabkan oleh Keras suaranya. sinar matahari Hmm. dan awan yang disebut kondensasi. Nah, ikan yang lain ya. Dan membentuk awan yang pekat disebut presipitasi air dan meresap ke tanah. Apa itu yang biru di situ di gunungnya? Apa itu? Air. Air apa itu? Air. Oh, air hujan yang meresap ke tanah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 3. Oke, silakan ditanggapi. Apakah air bisa habis? Nah, ada pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya katanya apakah air itu bisa habis? Air itu tidak bisa habis karena adanya siklus air. Jadi dia itu katanya nggak bisa habis karena adanya siklus air. Gimana jawabannya? Puas. Oke, sudah aman? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang siklus air, di mana siklus air itu adalah proses terjadinya air secara terus-menerus dari atmosfer, kemudian turun lagi ke bumi. Kemudian siklus air itu ada 3 tahapan. Yang pertama apa? Evaporasi atau penguapan. Kemudian
Kemudian apa yang kedua? Ya, kondensasi atau membentuk awan. Kemudian yang ketiga apa? Presipitasi atau turun hujan. Dan yang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, sekarang kita kerja evaluasi ya, teman evaluasi dulu. Siklus air, di mana siklus air itu adalah proses terjadinya air secara terus menerus dari atmosfer, kemudian turun lagi ke bumi. Kemudian siklus air itu ada 3 tahapan. Yang pertama apa? Evaporasi atau penguapan. Kemudian apa yang kedua? Ya, kondensasi atau membentuk awan. Kemudian yang ketiga apa? Presipitasi atau turun hujan. Dan yang belum kita pulang, guru ingatkan kembali, tetap jaga kesehatan, rajin belajar di rumah ya. Baik, sebelum kita pulang, seperti biasa, ayo ketua kelas silahkan disiapkan dulu. Siapkan, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Kembali ke rumah, kalau pulang jalan di sebelah kiri. Oke, katakan.